Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan Tuhan berfirman sesuai Almanak HKBP pada hari Rabu tanggal 23 Januari. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Tuhan berfirman, marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Marilah kita mendengarkan Tuhan berfirman sesuai dengan Almanak HKBP yang ditetapkan bagi kita. Yang pertama ayat bacaan pada pagi hari ini, dan yang kedua kita mendengarkan ayat renungan yang ditetapkan pada kita. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat bacaan bagi kita pada pagi hari ini yang tertulis dari Injil Yesus menurut Markus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedigilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Selanjutnya kita membaca ayat renungan kita tertulis dari Daniel pasal yang 12. Ayat yang ketiga, demikian bunyinya. "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa serta saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui dua bacaan pada pagi hari ini, ada dua hal yang boleh kita renungkan bersama-sama. Yang pertama mengenai bacaan yang pertama, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Menurut ajaran dan tradisi keagamaan orang Yahudi pada waktu itu, bahwa ketika hari Sabat, maka fokus kita hanya kepada Tuhan. Tidak dapat melakukan apa-apa pada waktu itu. Kita hanya beribadah, berdoa kepada Tuhan. Dan kita memberhentikan semua aktivitas di luar daripada penyembahan kepada Tuhan. Namun Yesus tidak demikian. Yesus mengubah paradigma mereka, bahwa kapanpun, pada waktu apapun, kita dapat berbuat baik. Berbuat baik bukan melihat situasi. Berbuat baik bukan melihat kondisi. Tetapi berbuat baik itu bersumber dari hati. Untuk apa kita melakukan ibadah kita, namun kita membiarkan orang yang berada di samping kita mati? Dan itulah yang mau dikatakan, ditegaskan oleh Yesus. Mana lebih baik, menyelamatkan orang atau membunuh orang, berbuat baik atau melakukan kejahatan di saat hari Sabat? Itu artinya tidak salah kita melakukan pekerjaan kita yang baik pada hari Sabat. Dan inilah yang harus kita pahami bersama. Marilah kita berbuat baik tanpa harus ada ikatan tradisi, tetapi kita berbuat baik itu berasal dari hati yang paling dalam. Karena itu jauh lebih baik dan jauh lebih indah
daripada kita sibuk-sibuk untuk beribadah, namun kita tidak melakukan perbuatan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui Nabi Daniel yang mengingatkan buah daripada orang yang bijaksana sifatnya yaitu seperti cakrawala, sinar cakrawala yang terus-menerus memberikan sinarnya, menerangi, menuntun, membawa orang-orang kepada kebenaran. Kita mengetahui bahwa karakteristik orang yang bijaksana adalah yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Orang yang bijaksana adalah orang yang menghubungkan dirinya, terkoneksi kepada Allah. Itu sebabnya karakteristik orang yang bijaksana cenderung membawa perubahan. Itu sebabnya orang yang bijaksana adalah membawa kehidupan. Itu sebabnya orang yang bijaksana adalah sifatnya konstruktif, bukan destruktif. Tidak ada di dalam diri orang yang bijaksana hidupnya itu adalah merusak, tetapi hidupnya adalah membangun. Kita adalah orang-orang bijaksana. Marilah kita membawa dan menuntun orang-orang kepada kebenaran. Jangan kita menuntun kepada hal-hal yang jahat. Jangan kita mengajak orang-orang untuk mengatakan kebohongan. Jangan kita bawa orang-orang kepada perbuatan yang tidak baik. Tapi tuntunlah mereka untuk melakukan kebenaran. Itulah sifat dan ciri daripada orang yang bijaksana. Bawalah temanmu, bawalah keluargamu, bawalah sahabat-sahabatmu, bawalah rekan-rekanmu kepada kebenaran. Itulah pesan daripada renungan kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami yang panjang, dan kami akan memulai aktivitas kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebelum kami melakukannya, kami terlebih dahulu duduk di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan berdoa, menyerahkan seluruh apa yang akan kami lakukan di sepanjang suatu harian ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu. Alahkanlah pikiran kami, hati kami, dengan urapan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang pantas kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami selalu Tuhan, di dalam kami melakukan pekerjaan kami sehari-hari dalam satu harian ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang akan melakukan pekerjaannya hari ini. Entah apapun itu pekerjaannya, kiranya Engkau berkati. Kiranya Engkau kuduskan hati mereka, agar mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan melakukan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang mendoakan, Engkau juga yang memberkati, Engkau juga Tuhan yang menopang, menjamah seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam sakit penyakit. Kami bawa itu dalam doa kami Tuhan, agar ketika Engkau menjamah mereka, maka ada kesembuhan di dalam dirinya, dan mereka dapat menyembah Tuhan di dalam penuh sukacita dan kebenaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus
memberkati. Amin.